Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Siregar dengan nomor induk mahasiswa 1813030043 dari Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTNB, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah, yaitu mata kuliah Hukum Hak Azazi Manusia. Yang terhormat dosen pengampu Hukum Hak Azazi Manusia, Bapak Roni Effendi MH. Baiklah, pada kali ini saya mengangkat tentang hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan pelanggaran berat. Hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan pelanggaran berat yang pertama adalah genosida, di mana kejahatan genosida merupakan suatu bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan suatu etnis ataupun penyerangan terhadap kaum lainnya. Sedangkan menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, itu memberikan pernyataan bahwa kejahatan genosida merupakan kejahatan yang mencakup terhadap kejahatan kelompok-kelompok politik atau political group, yang mana yang dimaksud dalam kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang tidak mudah diidentifikasi sehingga suatu saat nanti akan menyebabkan perpecahan atau menyebabkan suatu permasalahan internasional di dalam suatu permasalahan internasional politik di dalam negeri dalam satu negara. Dalam pasal 1 konvensi, kejahatan genosida ini diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu untuk merusak baik sebagian ataupun secara keseluruhan bangsa, kelompok, agama, etnis, bahkan suku. Seperti yang pertama yaitu membunuh para anggota kelompok, dan yang kedua adalah menyebabkan luka baik itu pada tubuh ataupun pada mental para anggota kelompok, dan yang ketiga adalah mengenakan upaya untuk mencegah kelahiran dalam satu kelompok, dan yang keempat adalah mengalihkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Adapun beberapa kasus kejahatan genosida yang pernah terjadi di masyarakat internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kejahatan genosida yang dilakukan oleh kaum Nazi atau Jerman di bawah pemimpinan Hitler, yang mana kasus kejahatan genosida ini membantai orang-orang Yahudi dan orang-orang Gipsi, khususnya kaum Sinti dan kaum Roma, yaitu suku bangsa Slavia, yang mana terjadi pada Perang Dunia II. Dan yang kedua adalah kejahatan genosida yang pernah terjadi adalah kejahatan genosida yang dilakukan oleh kelompok Turki terhadap kaum Armenia, yang mana berlangsung pada akhir Perang Dunia II. Yang bagian kedua adalah Crimes Against Humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dilakukan dan ditujukan kepada warga sipil, baik itu saat terjadinya perdamaian ataupun perperangan. Crimes Against Humanity ini atau kejahatan terhadap kemanusiaan ini telah dituntut oleh pengadilan internasional lainnya, seperti Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk penuntutan domestik. Crimes Against Humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak dikodifikasi dalam konvensi internasional, meskipun ada upaya-upaya internasional yang dilakukan untuk perjanjian semacam itu di bawah pimpinan Crimes Against Humanity Initiative. Adapun bagian dari Crimes Against Humanity ini atau kejahatan terhadap kemanusiaan ini telah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu apartheid atau penganiayaan sistematis dari satu ras kelompok kepada kelompok lainnya, di mana kasus ini pernah terjadi di masa pemerintahan Afrika Selatan, di mana diakui sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1976. Dan bagian yang kedua adalah
pemerkosaan dan tindakan kekerasan seksual. Pada tahun 2008, Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 1820 yang mana mencatat bahwa pemerkosaan dan tindakan kekerasan seksual lainnya dapat dianggap sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau bahkan tindakan konstitutif yang sehubungan dengan kejahatan genosida. Bagian yang ketiga adalah war crime atau kejahatan perang. Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diinginkan, di mana dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nederland Indi, yaitu dalam pasal 1 nomor 44 tahun 1946 yang menyatakan bahwa kejahatan perang adalah suatu bentuk kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum dan melanggar adat atau kebiasaan. Contohnya seperti yang pertama yaitu pembunuhan dan pembunuhan massal, yang kedua adalah teror dan sistematis, yang ketiga yaitu pembunuhan terhadap jaminan atau sandera, dan yang keempat adalah penganiayaan terhadap penduduk sipil, yang kelima penganiayaan penduduk sipil dengan cara membuat para penduduk lapar, yang keenam adalah menculik para gadis atau wanita untuk dijadikan sebagai pelacur. Yang ketujuh, pembuangan penduduk sipil. Yang kedelapan, penahanan penduduk sipil secara tidak manusiawi. Dan yang kesembilan adalah mengalihkan secara paksa penduduk sipil untuk melakukan aktivitas militer perang. Adapun bagian dari war crime ini adalah crimes against peace atau kejahatan terhadap perdamaian, di mana contohnya yaitu serangan Italia terhadap Ethiopia pada tahun 1930 serta serangan Jepang terhadap Tiongkok pada tahun 1937. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan serta kejanggalan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.